Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan teori mengenai metode pembelajaran IPA yang disusun oleh kelompok 7. Yang pertama Ditri Ida Lestari, yang kedua Zainab Baru Yusi, dan ketiga saya pribadi. Yang pertama yaitu pengertian metode pembelajaran IPA. Metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasi rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Ini berarti metode digunakan untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, metode dalam rangkaian sistem pembelajaran memegang peran yang sangat penting. Pembelajaran IPA di SD yaitu proses pembelajarannya menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam sekitar secara alamiah. IPA merupakan mata pelajaran di SD yang dimaksud agar siswa mempunyai pengetahuan, gagasan, dan konsep yang terorganisasi tentang alam sekitar yang diperoleh dari pengalaman melalui serangkai proses ilmiah antara lain penyelidikan, penyusunan, dan penyajian gagasan-gagasan. Selanjutnya, metode dalam pembelajaran IPA. Metode ceramah dalam proses pembelajaran IPA merupakan metode yang sampai saat ini sering digunakan oleh guru IPA. Metode ceramah merupakan metode yang dianggap banyak orang merupakan metode yang praktis, tidak memerlukan banyak waktu, biaya, dan persiapan. Metode ceramah mempunyai kekurangan, yaitu yang pertama, metode ceramah sangat baik untuk materi yang belum tersedia dalam bentuk hard copy, sehingga dapat dilaksanakan di sekolah yang memiliki terbatasan buku-buku ajar. Yang kedua, guru mampu mengontrol materi yang akan diberikan. Yang ketiga, guru dapat merencanakan waktu penyampaian materi sesuai waktu yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Yang keempat, guru dapat menyampaikan materi dalam waktu singkat. Yang kelima, dapat digunakan dalam kelas besar. Yang keenam, metode ceramah dapat digunakan dengan baik untuk tingkat kognisi dan atau afeksi rendah. Yang ketujuh, metode ceramah lebih praktis, ekonomis, dan efisien. Selanjutnya, metode kerja kelompok. Pembelajaran dengan metode kerja kelompok yang dilakukan menempatkan siswa sebagai subjek belajar, di mana siswa dibimbing untuk menggunakan media pembelajaran nyata sehingga dapat menemukan dan menyusun konsep sendiri. Proses belajar tersebut menjadikan siswa menemukan informasi yang beraneka ragam dari beberapa sumber, yaitu bahan ajar yang disiapkan oleh guru, bahkan siswa dibelajarkan langsung pada media dan juga LKS. Pembelajaran dengan metode kerja kelompok juga dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. Wahyu Sri DKK Vol 2 penerapan metode kerja kelompok untuk meningkatkan hasil belajar IPS pada siswa kelas 3 di SDN 15 Beliau. Yang ketiga, metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan cara penyampaian tujuan pembelajaran yang telah diterapkan dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan dengan menggunakan media atau alat peraga yang sesuai materi yang disajikan. Menurut Ole dan Kain pada tahun 1998, Demonstration Waldorfisch Anfässe Display of Object Orphan, metode demonstrasi berhubung dengan 3 komponen. Pertama, materi yang meliputi fakta, hukum,
teori generalisasi, aturan, dan prinsip. Yang kedua, contoh yang digunakan untuk mengilustrasikan materi pembelajaran. Yang ketiga, kerangka yang digunakan guru dalam mengintegrasikan materi pembelajaran dengan contoh-contoh yang relevan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Ditri Indah Lestari. Presentasi dari Saudara Mustolik. Yang keempat yaitu metode simulasi atau role playing. Metode simulasi atau role playing merupakan suatu cara yang ditempuh dalam mempelajari IPA dengan mengabstraksikan kenyataan yang ada dalam bentuk pameran atau menghadirkan hal nyata dalam bentuk peran. Menurut Greenblatt, dalam Suparno 2007, simulasi adalah model dinamika yang menggambarkan atau mengungkapkan sistem fisik non-manusia atau sosial manusia yang diabstraksikan dari kenyataan dan disederhanakan untuk proses belajar yang menyenangkan. Metode ini mampu membuat pelajar IPA yang cenderung sulit menjadi menyenangkan sehingga murid termotivasi dalam belajar IPA. Motivasi yang diciptakan dari mode ini dalam motivasi ekstrinsik. Yang kelima, metode eksperimen. Amalia Sapriati 2014 mengatakan metode eksperimen metode yang banyak digunakan dalam mempelajari ilmu pendidikan alam. Eksperimen yang dilakukan tidak selalu harus dilaksanakan di dalam laboratorium, tetapi dapat dilakukan pada alam sekitar. Yang keenam, metode tanya jawab. Saiful Bahri 2014 halaman 177 mengatakan metode tanya jawab ialah suatu cara penyajian bahan pelajaran melalui bentuk pernyataan yang perlu dijawab oleh anak didik. Dengan metode ini antara lain dapat dikembangkan keterampilan mengamati, menginterpretasi, mengklarifikasi, membuat kesimpulan, menerapkan, dan memodifikasikan. Yang ketujuh, metode studi lapangan. Dalam buku Amalia Sapriati 2014 halaman 312 menyatakan studi lapangan jauh lebih memberikan pengalaman luas kepada murid dibandingkan hanya di dalam ruangan yang dibatasi 4 dinding kelas. Studi lapangan juga merupakan pengalaman langsung melihat objek sebenarnya dan diperoleh dari tangan pertama. Baiklah, presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Zainab Bariusi. Baiklah, saya Zainab Bariusi akan melanjutkan. Selanjutnya yaitu metode penugasan. Menurut Amalia Sapriati, penugasan yang baik adalah bersifat menantang dan bersifat lentur sesuai minat dan bakat siswa. Mungkin ada murid yang mencari buku acuan di perpustakaan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya. Metode penugasan ini memang kadang-kadang kurang menyenangkan sebab siswa terikat akan jadwal penyelesaian. Dalam metode ini sebagai guru harus melakukan pemeriksaan apakah tugas itu dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Yang kesembilan, metode latihan. Amalia Sapriati mengatakan dalam bukunya sebagaimana yang diketahui metode latihan banyak digunakan dalam olahraga seperti berenang, lari, tinju, dan sebagainya. Begitu juga dalam pelajaran seperti menghitung, mengenal bentuk berbeda, menghafal rumus, dan lain sebagainya. Dalam pembelajaran IPA banyak juga hal-hal yang perlu dilatihkan, seperti penggunaan mikroskop, pergolongan berbagai jenis hewan, tanaman. Dalam pembelajaran biologi, penggunaan ukuran membaca termometer dalam pelajaran fisika, dan lain sebagainya. Selanjutnya, manfaat pembelajaran IPA. Mempelajari ilmu pengetahuan alam berguna agar kita bisa mengetahui segala hal mengenai lingkungan hidup yang berhubungan dengan alam. Selain itu, ada beberapa manfaat lagi dari mempelajari ilmu ini. Berikut beberapa manfaat lainnya. Yang pertama, membangun rasa cinta terhadap alam yang telah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menimbulkan rasa ingin tahu terhadap kondisi lingkungan alam. Yang ketiga, memberikan wawasan akan konsep alam yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, ikut menjaga, merawat, mengelola, dan melestarikan alam. Yang kelima, mempunyai kemampuan untuk mengembangkan ide-ide mengenai lingkungan alam di sekitar. Yang keenam, konsep yang ada dalam ilmu pengetahuan alam berguna untuk menjelaskan
berbagai peristiwa-peristiwa alam dan menemukan cara untuk memecahkan permasalahan tersebut. Yang ketujuh, menyadari pentingnya peran alam dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedelapan, dapat memberikan pengetahuan tentang teknologi dan dampak serta hubungannya dengan kehidupan manusia sehari-hari. Yang kesembilan, memberikan pengetahuan untuk mengetahui perkembangan makhluk hidup dari zaman ke zaman. Yang kesepuluh, memberikan pengetahuan tentang perkembangan proses penciptaan alam semesta hingga seperti saat ini, membantu manusia dalam pengembangan iptek. Banyak lagi sebenarnya manfaat-manfaat dari mempelajari ilmu pengetahuan alam tersebut. Semua perkembangan yang kita rasakan saat ini adalah merupakan manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan alam, termasuk teknologi-teknologi canggih yang kita nikmati sekarang ini merupakan efek dari perkembangan ilmu pengetahuan alam. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.